Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regional Alamsyah. Saya seorang mahasiswa semester 2 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari Politeknik Engineering Dorama. Nah, di sini saya akan membagikan dari hasil proyek akhir atau tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman web 1. Nah, di sini untuk tugasnya yaitu melakukan cloning pada salah satu halaman website di e-commerce. Nah, e-commerce untuk halaman website e-commerce yang saya cloning yaitu Eager Updater Official. Nah, di sini jika kita melihatnya ini hasil saya ya. Bisa dilihat di pada bagian atas. Oke. Nah, kita lihatnya di sini ada header atau navigation, kemudian ada hero session, kemudian ada kategori, koleksi, dan ini kategori berdasarkan gender dan hot itemnya serta spray collection dan footer pada bagian bawah. Oke, untuk itu langsung saja di sini saya akan membagikannya yaitu pertama saya mungkin akan membagikan di mana kode dan hasilnya. Bentar. Oke, nah, berikut adalah kodenya. Nah, jika kita lihat di bagian atas kita mempunyai sebuah eh, navigation. Nah, ini adalah struktur navigasinya. Kita menggunakan navbar. Navbar ini bawaan dari Bootstrap. Dan navbar nanti akan menghasilkan ketika dia kecil ukurannya dia akan menghasilkan suatu hamburger menu. Oke. Kemudian navbar expand LG nanti dia akan melakukan expand pada ukuran large. Dan saya menambahkan main header ya di sini untuk CSS-nya. Nah, main header berupa background colornya yaitu Eager Dark. Eager Dark diambil dari ini dan ini adalah warna hitamnya Eager. Kemudian ada colornya warna putih serta position relatif dan index 1000 yang menandakan bahwa ini tuh harus di paling atas. Lanjut aja, kemudian ada button ya. Oh, sebelumnya ada image terlebih dahulu sebelah kiri. Kemudian ada button ya, terus kemudian ada nih pada bagian atas ada download, kemudian ada sekedar tentang ya, tentang membership cari toko ya, yang sebelah sini. Kemudian di navigasi bawah yaitu terdapat pilihan yaitu pria, wanita, anak, equipment dan koleksi. Nah, di sini yaitu membaca dengan drop down. Nah, untuk menggunakan drop down, nah, teman-teman bisa menggunakan CSS, kemudian bisa menggunakan juga JS. Untuk hasilnya, nah mungkin seperti ini. Nah, nanti ketika kita nge-hover si tombol pria ini, nanti akan muncul drop down, mega drop downnya ke bawah. Seperti ini. Ini juga sama untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya masih kosong karena yang saya damikan yaitu cuma pria saja. Oke, kita kembali lagi ke atas dan lihat pada bagian ini. Nah, ini adalah drop down menunya. Seperti yang saya bilang tadi menggunakan drop down menu dan A, tag A dan href sebagai apa triggernya ya. Dan ini database tools. Ini data triggernya yaitu ini berupa drop down. Jadi dia bisa
menerima data dropdown itu dari sini. Oke, dan berikut mungkin JS-nya. JS-nya terdapat di sini dan oke. Nah, ini dia. Dia hovernya seperti ini. Jika dia mouse mouse enter ya atau dia mouse mendekati elemen tertentu, maka dia akan memunculkan. Nah, kita bisa mengabaikan beberapa dan kita fokus pada bagian ini, query selector all dengan navbar dan nav item dropdown di dalamnya. Nah, kita lihat ada event listener yaitu mouse enter. Jika mouse diarahkan ke sini, maka dia akan memunculkan drop down mengambil drop down toggle yang tadi sini di atas tadi drop down toggle. Nah, ini kemudian nanti dia akan melakukan show pada bagian drop down toggle ini. Nah, atau di sini tuh di awalnya di hidden kemudian di show ketika mouse mendekati elemen tertentu atau menghover lah bisa dibilang. Oke, kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Ini juga kurang lebih sama. Dalamnya juga ini statis. Kita menggunakan hover ya. Ini ketika mouse mendekati elemen tertentu, maka hovernya yaitu mengganti warna. Jika pertama-tama penasaran, mungkin bisa dilihat di bagian sini. Nah, ini navlink hover. Jadi ketika di hover, nanti dia akan menjadi aktif dan warnanya akan berubah menjadi Eager primary atau warna oranye. Nah, di sini juga sama. Nah, ini untuk di mega menunya yang di dalam tadi. Nah, kemudian kita bisa lanjut ya. Jadi kurang lebih sama. Oke. Selanjutnya ini juga di order menu atau menu lainnya. Wanita, anak, recruitment. Oke. Dan oke, selanjutnya nah, kita lanjutkan ke bagian ini nih. Nah, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu pada bagian ini, itu carousel. Nah, ini session, berdasarkan session. Bentar. Nah ini dia. Oke, nah di sini pada home banner ya kita melihat ini menggunakan kontainer ya kanan kirinya dan margin top pada bagian atas sebanyak 3. Nah, kemudian lanjut lagi di sini jika kita perhatikan terdapat komponennya itu berupa hover ya. Jadi ketika mouse kita mengarahkan mouse ke area tertentu maka dia akan memunculkan ini. Nah, cara memunculkannya ini menggunakan CSS dan di dalam CSS kita menambahkannya yaitu dari kiri ya atau dari leftnya itu misalkan minus 20 pixel atau plus 20 pixel kemudian yang awalnya ini juga opacity-nya 0 dan itunya hidden kemudian displaynya itu hidden atau dihilangin display non ya kemudian kita ketika hover dia akan display block ya, dia akan memunculkannya gitu. Nah, kemudian jika kita klik satu-satu dia akan pindah. Nah, untuk gambarnya kita tumpuk di dalam satu carousel inner dan menumpuknya menggunakan carousel item. Oke. Sini kita panggil image seperti biasa. Ya, image-nya apa aja dan dibungkus menggunakan div carousel item.
Oke. Nah, di sini kenapa kita bisa melakukan perpindahan? Itu menggunakan JavaScript. Untuk menggunakan JavaScript seperti carousel item ini sudah tersedia sebenarnya web di website carousel ya. Jika kita lihat di Google, nanti mungkin saya akan tunjukkan. Kemudian mungkin ini juga dia JavaScript-nya itu pindah sendiri ya ketika beberapa saat setiap 5 detik sekali dia akan pindah sendiri. Nah, seperti ini. Oke, kita mungkin lanjut aja ke bagian bawah yaitu kategori. Nah, kategori session yaitu menggunakan kontainer seperti biasa dan ini menggunakan row. Row di sini digunakan untuk melakukan adanya eh, kerapihan pada pembagian tata letak elemen gitu. Jadi dengan menggunakan row, tentunya dengan call ya, itu row dan kolom, kita bisa membagi suatu elemen itu berdasarkan keinginan kita. Contoh di sini ketika dia large, harapannya adalah semuanya ditampilkan secara sejajar. Dan ketika dia medium, maka dia akan melakukan pembesaran dan akan menampilkannya yaitu secara sejajar tapi menjadi dua bagian. Jadi dua bagian, kemudian di tampilan mobile dia akan membaginya menjadi tiga dan dua. Oke, seperti ini. Nah, di sini untuk pembedanya yaitu menggunakan call MD, call R, call large, dan call XL. Oke, siap. Mungkin seperti biasa memanggil image-nya ya dengan kelasnya kategori image. Kategori image kita bisa lihat di eh, carousel, di style mungkin style. Sebentar, di style ya kita bisa melihatnya. eh oke, nah ini dia kategori image dan coba kita lihat di style. Nah ini dia akan menyesuaikan width-nya itu 100, jadi dia akan full width-nya sesuai dengan pembagian row and call tadi. Kemudian dia melakukan object fit cover, yaitu jika fotonya besar dia akan melakukan fit dan itu cover akan melakukan pembagian yang sama rata gitu. Nah, dan ini juga untuk penggunaan objek fit cover itu akan memudahkan kita dan membuat foto itu berdiri di tengah. Ini ada border radius, ya border radius itu lengkungan sebanyak 8 pixel dan diberikan margin. Marginnya itu untuk ini menggunakan 0, auto dan 0,75. Oke, ini lanjut. Nah, lanjutkan ke bagian koleksi terbaru atau newest collection. Nah, pada bagian ini, nah di sini juga menggunakan carousel, tapi carouselnya itu berbeda sedikit dan ini akan memindahkan ke halaman ke kanan dan kiri saja gitu. Nah, jika kontennya full seperti ini, juga sama atau large gitu kontennya. Dan di sini saya menambahkan eh, beberapa fungsi, yaitu ketika kita melakukan klik pada item yang isinya itu terdapat pilihan seperti ini. Ada topi berwarna biru dan topi berwarna hitam. Ini bisa memilih jadi warnanya mau yang mana seperti itu.
Untuk melakukan itu tentunya akan menggunakan JS. Ya, nah JS ini juga sebenarnya sudah tersedia di Carousel. Oke, saya penasaran. Bentar. Oke, mungkin nanti ya ditunjukkan di beberapa waktu setelah ini. Nah, koleksi terbaru gender collection. Nah, oke oke oke, saya mengerti. Sebentar ini menggunakan Alpine.js. Nah, di sini JavaScript-nya itu menggunakan Alpine.js. Jadi di Alpine.js itu sama seperti JavaScript pada umumnya atau sama seperti Bootstrap, yaitu framework-nya eh, framework-nya suatu JavaScript. Jadi di JavaScript juga mempunyai sebuah framework yaitu Alpine.js. Nah, di sini kita lihat ada Xdata. Xdata ini menyimpan suatu data di dalam div paling atas. Jadi paling atas kita simpan dulu datanya. Misalkan astar atau awalnya itu adalah true dan akhirnya adalah false. Jadi awalnya hidup dan akhirnya adalah eh, tutup gitu loh. Dan ini juga menyediakan suatu fungsi yaitu update button stats. Jadi ini button sudah bagian mana gitu. Jika udah scroll paling kiri, maka dia akan disable seperti ini. Dia disable dan dia ininya hilang dan nggak bisa diklik tentunya disable. Udah mentok sebelah kanan, maka dia akan disable juga. Seperti itu. Dan X init. Inisialisasi di sini. Inisialisasinya update update button state ya dan melihat button ini udah sampai mana udah apa namanya udah si koleksi terbaru ini tuh udah sebelah pojok mana gitu atau statnya tuh udah sebelah sampai mana gitu. Nah, kemudian ini memanggil fungsi baru ya yang isinya tuh di dalamnya tuh udah start button dengan observer eh, referensi cursor ya cursor. Nah, di sini juga menggunakan Xref Crosser ini bisa dibilang seperti tadi referensinya yang Crosser sini. Dan jika dia udah paling kiri, maka dia diberikan sebuah penanda scrollnya itu udah di sebelah kiri dan melakukan update itu. Jadi scroll bounce 1 cms itu bisa dibilang seperti memberitahu jika slide-nya itu udah sampai mana gitu dan jika udah sampai mentok ke kiri dia akan melakukan update kembali. Nah, ini untuk ininya buttonnya sebenarnya. Dah di sini juga ada X aktif varian. Jadi varian mana yang sedang aktif sekarang. Nah, ini nih. Coba kita lihat yang ada dua variannya. Nah, ini. Oke, ada X data lagi. Ini untuk yang tadi ya. Jadi ketika aktif varian, sekarang yang aktif itu adalah varian varian defaultnya yaitu yang berwarna hitam, contohnya seperti ini di data. Kemudian nanti ketika kita klik yang ini, klik, nah dia akan melakukan pindah di sini prosesnya terjadi itu di sebelah sini. Klik aktif varian. Jadi nanti ketika kita mau klik yang ini, dia akan melakukan trigger dan akan langsung mengubah tipe data variabelnya gitu di dalamnya. Misalkan awalnya itu adalah aktif varian yang warna hitam. Kemudian kita klik yang warna biru dan uh, nanti akan langsung berubah gitu. Nah, ini kelasnya ya kan. Kelasnya jika ini dicek terlebih dahulu, ini pemilihan. Jika yang aktif adalah varian ini, maka yang ditampilkan di sini itu akan menyesuaikan dengan yang kita klik gitu. Jangan aktif hariannya di sini nih. Aktif harian replace ya. Itu melakukan eh, hilang atau melakukan penggantian. Ini
Lazy ini mungkin bisa dibilang seperti loadingnya itu harus dibuat malas gitu ya. Oke, dan ini harapnya, ya harapnya ini masih berupa dummy. Kemudian ini, nah ini SRC-nya ya tadi. Jadi ketika kita klik yang ini, dia akan mengubah search-nya atau source-nya itu dari mana. Yang awalnya dari sini, pindah ke sini ketika kita klik. Nah ini klik dan kelasnya. Ketika kita klik yang ini, maka dia akan pindah ke sini dan mengganti isi di dalam aktif variannya. Aktif varian ini digunakan untuk search ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini juga terdapat produk sama sweat nails, mesin nails. Ini dia koleksi terbaru dan gender selection. Oke, nah ini untuk gender selection ya ini seperti biasa ini permainan raw and call ya. Jika dia large maka dia akan membagi. Oh ya, untuk raw dan call kita bisa membaginya yaitu sebanyak 12. Nah, 12 itu kita bisa bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan dalam total 12 dari kanan sampai kiri, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Nah, kita misalkan butuh 4 saja seperti ini. Dan nanti yang muncul adalah 4. Itu 2, 3, 4. Sisanya kosong. Jika kita menambahkan 4 lagi seperti ini, maka dia akan terisi full. Nah, ini untuk call 4. Nah, contoh nih saya ingin 5. Nah, dia akan 5 kan. Dia akan 5, dia akan menambah. Kemudian ini 4. Dan sisanya ini kenapa kosong? Karena ini 4. Jadi ketika yang dibutuhkan 4, sisanya ada 3. Dia tidak mau memaksakan dan turun ke bawah gitu. Kita kembalikan lagi ke 4 dan ini untuk kelas ya. Yang kelasnya itu tempat semuanya 4 dan untuk mediumnya itu dibagi 2, 6. Yang atas 6, yang bawah 12. Oke. Dan ketika yang kecilnya itu 12 semua. Oke, lanjut. Ya, oh ya untuk ini teksnya itu di tengah. Teksnya menggunakan position absolute dan position relatif ya. Yang relatif itu teksnya dan nanti si teksnya itu ada di tengah. Ya, kita bisa coba lihat bentar. Gender gender. Nah, ini gender deh. Gendernya. Nah, ini dia. IMG fluid dan gender overlay-nya itu pasti di tengah. Coba lihat. Titiknya 2 yang artinya dia itu di barisan kedua di paling belakang, paling depan gitu. Jadi, oke, mana ya? Nah, ini dia nih before. Posisinya absolute dan backgroundnya sekian serta diberikan top left button. Oh ya, ini untuk eh, sedikit memberikan nuansa itu ya, apa namanya? Nuansa background color yang diberikan apa namanya? Shadow gitu ya, shadow. Sebentar, ini untuk konten yang gender label kah? Gender label. Oke, sini gak ada. Dan mungkin sudah dipindahkan nih. Nah, ini gender selection. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk labelnya bisa dilihat dia melakukan transform. Jadi yang kita ketikkan kecil nanti akan transform menjadi uppercase atau kapital semuanya dan nanti marginnya 0. Nah, untuk membuat ini di tengah itu menggunakan margin 0 dan text align center. Nah, di text align center itu memastikan ini di tengah. Jadi margin 0 itu untuk kanan kiri
yang membuat dia di tengah, dan text align center itu atas bawah dan membuat dia di tengah gitu. Spacingnya 2 atau jarak antar teks ya, atau jarak antar karakter. Font weight-nya 700, font size-nya 2,5 rem, atau mungkin ini tuh sekitar berapa pixel gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu settings. Nah, ini berupa gambar seperti biasa mungkin. Ini berupa gambar dan diberikan margin top untuk pemisah di bagian atas 6. Ya, 6. Kemudian ini spellingnya. Nah, ini image-nya. Image-nya saya berikan rounded atau eh, border radius ya, border radius. Jadi di samping kanan kiri, atas bawahnya itu dia tidak lancip, tapi dia agak cekung sesuai dengan kemauan kita. Cekungnya misalkan 2. Nah, 2 ini di bootstrap ya segini, dan EMG fluid yang artinya itu yaitu ukurannya fluid gitu. Dan di blocks, display block ya, dia melakukan blocking semuanya, jadi memakai semua area yang di sini. Kemudian ada MX auto, X itu kanan kiri, yang membuat dia tetap di tengah, dan hitnya 100, agar meskipun sudah diberi display block, dia tetap ingin mempertahankan lebarnya itu 100%. Height-nya itu mengikuti ya, kalau salah defaultnya auto. Oke, kemudian ada Eger hot item. Di Eger hot item, dan Eger hot item sama seperti yang di atas ya, namun pembedanya di sini saya menambahkan div baru atau bagian baru, diskon. Jika dia dapat diskon dari aplikasinya, maka dia ini tambahkan ini yang harga sebelumnya dicoret. Oke, ini juga menambahkan tag apa namanya, badge ya, badge diskon 25%. Oke, sama. Nah, ini juga activity, ini permainan raw and call ya, saya membaginya menjadi 2. Jadi bagi 2 terlebih dahulu, dan nanti sini ya kan, dan sini gabungin menggunakan merge juga. Nah, ini setelah dibagi 2, yang sebelah kanannya itu dibagi sama rata. Sekarang ini 12, ini 4 4 4 4 4. Tuh. Ini juga 12, misalkan ini 3 mungkin ya, 3, ini 9, mungkin bisa, berarti ini 4, ini 8. Ini bagi 2, 4 ya, 4 gitu. Nah, ini juga sama, ini seperti yang di atas, ini berupa gambar saja, dan ini abstract collection. Oke, kemudian ada series collection. Series collection ini sama kurang lebih ya, karena dia selain image, dia menggunakan eh, carousel untuk perpindahan kanan kirinya. Nah, ini kenapa tidak bisa kanan kiri? Karena ini itemnya cuma 3 ya. Kita kecilkan coba. Oke, ini masih belum jalan ya. Tidak apa-apa. Kita lanjut ke blog. Ya, blog ini berupa gambar dan diberi base di atas. Ini untuk base itu biasanya dia posisinya absolute atau fixed ya kalau nggak salah. Jadi akan menyesuaikan di topnya 0, diberikan 10 pixel dari top, dan diberikan 10 pixel dari right, left ya, left 10 pixel. Jadi akan menekan dari atas, menekan dari samping juga. Seperti itu base-nya. Dan ini untuk bagian bawahnya atau bagian keterangan. Dan terakhir ada di halaman ini ada bagian eh, footer. Oke, untuk footernya seperti ini. Footernya kita dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, ada dimulai dengan ini logo dan tombol subscribe. Kemudian ada bantuan, ini menggunakan hover.
Dan sini juga menggunakan hover. Ini transformnya menjadi berapa pixel gitu ke atas. Nah, ini juga sama. Hovernya itu background colornya diubah menjadi Eger varian ya, Eger primary ya, primary Eger. Ini juga sama. Oke, nah mungkin berikut adalah untuk halaman utamanya. Oh ya, disclaimer sebelumnya ini ada 3 halaman ya. Pertama ada halaman utama, kemudian ada halaman detail produk, dan ada kategori. Nah, oh ya satu lagi. Sini saya baru ingat ternyata terdapat menu di sini ada menu keranjang. Nah, keranjang di sini ditampilkan. Jadi kita bisa melihat apa namanya si item mana yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Contohnya ini ada salah satu sarung tangan, ya, ada tombol hapus dan tambah kurangnya. Ada juga hmm, ini tuh apa ya? Radio bukan? Keyboard, oke, kalau nggak salah tuh radio ya. Mungkin bukan radio, tapi checkbox ya, checkbox. Saya lupa. Oke, ini checkbox ya. Kemudian sini ada kode promo. Kita bisa melakukan pilih kode promo dan total harga. Ini sedikit kena tutup sama free reviewnya ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ke bagian berikutnya di detail produk. Nah, untuk detail produk akan ditampilkan sebagai berikut. Pertama ada header, ini sama ya, kurang lebih. Ada mega drop pun juga. Dan sini kita bisa melakukan pemilihan gitu. Kita bisa free review bagaimana sih topi ini gitu. Nah, ini demo-demonya seperti ini. Ini menggunakan JS sama ya, menggunakan JS Alpine seperti tadi. Jika kita mau mengklik yang ini, maka source-nya bakal berubah gitu. Jadi kita lihat. Hmm, nah ini ya untuk gambarnya dan ini main content. Nah ini dia. Semuanya itu disimpan dalam semua gambarnya atau source-nya itu disimpan dalam satu variabel yaitu dengan all image yang isinya itu adalah pertama ada warna dulu bronze atau blue-nya, kemudian yang bronze itu ditampilkan sebagai apa dan blue ditampilkan apa aja gitu. Ada currency image juga. Ini untuk kanan kirinya ya. Jadi kita bisa melihat yang sebelumnya itu menggunakan current image, next image-nya apa. Oke, seperti itu. Kemudian, kemudian eh, sini ada tentang produk, ya, dan ini untuk bagian sampingnya. Oh ya, ini juga menggunakan row and call ya. Jadi yang sebelah kiri itu dapat berapa, yang kanan dapat berapa. Ketika di modelers. Nah, ini drop down, accordion, kalau nggak salah saya lupa lagi. Ya, accordion ini seperti ini. Nah, ini juga nih sama nih. Jadi ketika kita klik yang warna biru, dia akan memanggil yang blue. Dan kita klik yang warna coklat, dia akan memanggil yang coklat gitu. Kita bisa melihatnya di bagian sini. Oh ya, bagian ini dulu deh. Set aktif. Jadi kita oh ya di change color. Nah, ketika kita salah satu klik yang ini, fungsinya akan keluar dan warnanya itu akan berubah. Misalkan warnanya
biru yang di dalam sini propertinya ini akan menyesuaikan. Oke. Oke. Dan kemudian ini juga putarnya sama ya kurang lebih. Oke, mungkin kita lanjut ke halaman terakhir yaitu kategori kategori. Sebentar. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke kategori sendal. Masalah review. Nah, berikut. Nah, ini sama ya. Di bagian atas ada header atau navigation dan bagian bawah ada footer. Kemudian pembedanya di bagian kontennya. Pertama, sini ada breadcrumb atau itu list ya. List di halaman-halaman sebelumnya ada di beranda dan di alas kaki. Kemudian pada bagian sepatu. Ada header. Nah, kemudian ini ya pilihan dan filter tentunya. Dan ada list item. Masih juga harapannya sama bisa melakukan klik menggunakan Alpine JS, tetapi karena kurangnya waktu ya mungkin cukup seperti ini gitu. Nah, oke, mungkin eh, oke, baik. Mungkin sebelumnya berikut adalah apa yang sudah saya dapatkan dari tugas UAS pada mata kuliah pemrograman satu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.